Oke, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali di channel kami Pos Madu Posket 52. Ya, Pos Madu ini berada di sekolah SMP 52, tepatnya di daerah Kranji. Pemirsa, kebetulan kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi, yang sedang viral katanya, ya di luar sana, yaitu seorang guru honorer, ya. Beliau ini guru super, ya. Arti di sini super ini ya super segalanya, gitu kan? Katanya, ya kan? Makanya saya panggil dia sebagai bintang tamu kita di Pos Madu Podcast 52. Siapakah dia? Beliau yang bernama Bu Raina. Bu Raina ini mengajar guru matematika, ya, di kelas 9. Nah, nanti kita akan tanya-tanya seputar biografinya tentang Bu Raina, kemudian tujuannya dia ngajar di sini kenapa, dan kemudian juga suka dukanya beliau mengajar di SMP 52. Mungkin sebelum di sini dia juga ada mengajar di tempat lain. Nanti kita akan bahas, pemirsa. Tentunya tolong stay terus di channel kami Pos Madu Posket 52. Baik, pemirsa. Ya, kita akan berbincang langsung dengan Bu Raina, ya, Bu Raina. Assalamualaikum, Bu Raina. Iya. Sehat, Bu Raina? Alhamdulillah. Nah, gini Bu Raina, ya. Dengar-dengar ini kan, Bu Raina ini kan katanya sedang viral nih, ya kan, di 52. Nah, itu makanya saya memanggil Bu Raina, ya kan, biar jelas, ya kan. Di mana sih viralnya Bu Raina itu? Saya penasaran. Saya kira Bu Raina bukan artis, ya kan, hanya seorang guru honorer, tapi kok viral ini, gitu kan. Makanya saya tadi dengan teman-teman dan kru langsung memanggil Bu Raina. Nah, Bu Raina, sebelum ke sana, saya mau menanyakan tentang status Bu Raina sebagai guru honor, ya? Maaf ya, Bu Raina, masih honor, ya? Alhamdulillah Bu Raina, ya. Yang penting kita syukurin aja Bu Raina, ya. Tapi saya lihat Bu Raina ini sebagai guru honor tidak kelihatan kok bahwa Bu Raina ini guru honor, gitu kan. Ilok. Gimana tuh? Lah. Ini yang sudah di luar, ya, ini, ya, gitu kan. Nah, saya memandang Bu Raina itu tidak terlihat bahwa Bu Raina itu seorang guru honorer, ilok. Karena orang Bekasi mah ilok, guru honorer pakai mobil, gitu kan. Lah kita yang sudah 20 tahun aja, maaf Bu Raina, ya jalan kaki Bu Raina. Saya dari rumah tuh, tapi alhamdulillah rumah saya dekat belakang sekolah, jadi harus jalan kaki ya Bu Raina, ya. Oke. Baik Bu Raina, ya. Kita akan membahas yang pertama, Bu Raina. Suka duka Bu Raina menjadi seorang guru, ya, terutama guru honorer, ya. Itu gimana Bu Raina? Banyak sih ya, sukanya juga banyak, dukanya banyak. Ini mau diceritain satu-satu gitu? Boleh, silakan Bu Raina. Kalau kayak sukanya itu emang basicnya dari pribadi sih ya, suka ngobrol sama orang. Jadi menurut saya itu kalau ketemu siswa itu ngasih energi positif aja. Walaupun emang tingkahnya mereka tuh ada aja beda-beda ya, ada yang nyebelin, ada yang nyenengin, tapi ya itu jadi suka gitu. Jadi kayak nambah energi positif. Terus kalau perempuan kan sehari itu harus ngeluarin katanya sih 2000 kata ya. Kayak cocok aja gitu loh, suka, jadi seneng sukanya. Nah, ya kalau dukanya ya itu sih, dukanya tuh kalau dari masalah pribadi ya sejujurnya kalau kayak masih ngelirik sebagai guru tuh nggak balance ya, apa yang dikeluarkan per hari itu dengan pemasukan tuh sejujurnya nggak balance dukanya. Terus full time pun kerjanya hampir seharian, nah itu tuh masih dibilang nggak balance. Itu dukanya sih kurang lebih ya, di pemasukan sih kalau duka. Tapi kalau suka itu kebanyakan ya ngobrol sama orang itu yang bikin seru kayak. Oke. Tadi saya mendengar energi positif, ya, Ibu yang membuat Ibu suka. Nah, yang saya tanyakan, dalam bentuk positif ini, apakah
tadi kan Ibu bilang positif kita bisa ngobrol dengan anak-anak gitu kan. Apakah hanya ngobrol itu seputar ngobrol-ngobrol tentang pelajaran kah? Apakah pribadi? Apakah tentang seperti apa Bu, yang maksudnya Ibu positif? Ya banyak ya ngobrolnya, cuman yang jelas yang bikin suka itu tuh menurut saya tuh ini tuh jadi kesempatan. Menurut saya itu jadi kesempatan yang baik buat saya berkembang jadi pribadi yang memiliki banyak pengetahuan. Jadi kalau diambil positifnya aja, walaupun sukanya juga ada, ya sukanya lebih banyak manfaatnya gitu. Jadi dilanjutin. Sukanya itu jadi ada tentang komunikasi kan banyak tuh. Komunikasi ada yang ngasih informasi, ada yang bikin kita jadi upgrade diri, berkembang gitu. Positif semua sih kalau sukanya ya. Baik, gini, di kelas itu kan, apakah Ibu di dalam kelas itu anak-anak semua positif Bu? Ya kan? Kadang-kadang kita kan di kelas itu ada anak itu yang wah nyeleneh sekali ya kan? Bahkan sampai sempet dengar ya kan? Ya guru itu ada kalanya tidak dihargai dengan murid ya kan? Nah, itu berlaku nggak tuh yang positif seperti itu Ibu? Kayak gitu sih masih dianggap positif ya, karena saya mikir gini, kalau misalkan di kelas lagi ada yang rese, karena saya pernah di posisi mereka, jadi saya tuh cara saya untuk membuat itu positif, saya jadikan mereka teman. Jadi saya membuat itu tuh nggak ada batasan antara saya dan murid. Jadi ya saat mereka rusuh, ya saya ikutan rusuh. Kayak misalkan mereka lagi apa nih rame-rame gitu, saat saya lagi menjelaskan misalnya, itu kan mungkin bagi beberapa guru itu negatif ya, tapi bagi saya tuh kayak lagi ngapain sih, gue ikutan dong gitu. Jadi tuh hawanya langsung berubah. Mereka pasti langsung menganggap saya ini ngerti mereka gitu. Nah akhirnya ya udah dengerin dulu, ntar lanjutin lagi. Jadi menurut saya itu positif ya. Gitu. Nanti kemudian ada pendapat lagi Bu ya. Bukannya seorang murid dengan guru itu pada saat di kelas itu kan biasanya kan ada batasan tuh, ya ga? Tadi Ibu bilang saya tuh sesuatu buat anak itu nggak beban, artinya misalkan ada murid Ibu lagi main, Ibu langsung saya hello gitu kan? Apakah itu tidak membuat artinya guru itu harga dirinya ya kali ya? Itu gimana Bu? Kan ada peribahasa seperti itu. Mungkin martabat kali. Nah, tepatnya begitu asasnya. Berarti di Ibu nggak berlaku seperti itu? Nggak, saya nggak. Kan di aku juga ada ya, kayak didiklah anakmu sesuai zaman. Nah jadi kita nggak bisa tuh maksain mereka tuh kayak kita dulu. Jadi saya gak diambil pusing sih Pak Moel, kalau misalkan emang itu buat diseruin bisa, ya saya seruin aja. Yang penting materi yang saya sampaikan hari itu clear aja. Jadi kalau keluar kelas pun udah nggak saya pikirin. Di ruang guru pun lagi heboh misalnya si anak ini, saya nggak mikirin. Ya berarti intinya yang penting materi itu tersampaikan ke anak-anak. Yang penting itu kan amanah ya buat saya nyampein materi kan. Yang penting sih itu tujuan saya. Walaupun maaf Ibu menyampaikan materi, anak itu tidak ada yang masuk gitu. Materinya bagaimana tuh? Menyikapinya Ibu? Itu sih itu sebenarnya pilihan mereka. Yang penting tugas utama saya satu kan, saya berusaha buat mereka tuh nyaman belajar sama saya. Mereka walaupun mereka nggak ngerti itu pilihan mereka. Saya berusaha nih setelah di luar jam pelajaran pun saya kadang suka nge-share link YouTube nih, kamu ulang kalau nggak ngerti. Nah misalkan mereka nggak ngerti gitu Pak Mul, ya itu masalahnya dari saya mau mikirin mereka atau saya berpikir yang lain. Kan kalau nggak mikirin nggak mungkin dong seorang guru memikirin siswanya. Tapi saya tuh selalu berpikir nanti mereka juga ngerti kok kapan harus belajar, mereka kapan harus ngembangin diri itu. Oke, baik itu yang tadi positif ya. Sekarang yang negatif Bu. Saya pernah mengalami seperti Ibu ya. Saya juga sama dengan guru honorer. Tapi kalau saya, tadi Ibu bilang itu intinya pemasukan ya. Saya lihat Ibu rumahnya kan jauh ya, katanya di Bekasi ujung ya, Bekasi ujung katanya kan. Sisi lagi kabupaten. Oh gitu ya kan. Sekarang ke Kranji. Tadi Ibu bilang pemasukan secara ya kan, secara gitu kan. Itu kayaknya nggak masuk lah gitu kan. Tapi Ibu lebih mempertahankan gitu. Walaupun jauh di sana, Ibu tetap ingin mengajar di sini. Apakah emang niat apa
hanya apa ya, kayak semacam boleh dikatakan botol loncatan. Apa gimana tuh? Ini jujur kan? Ya, nggak apa-apa. Kita jujur-jujuran sekarang di sini, ya nggak? Kalau misalkan dibilang niat sih, ya tiap jalan ke sekolah ya niatnya buat ngajar ya. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari sisi ekonomi, emang enggak, dibilang rugi enggak. Karena jatuhnya tuh menurut saya nabung waktu aja. Urusan nanti apa gimana di depan itu yang penting saya tuh jalanin aja yang sekarang bisa saya jalanin. Itu juga ini kan salah satu harapan impian orang tua saya, ya kan. Terus yang ketiga, tetap nekat di sini itu ya karena melihat kondisi sekolah yang cukup untuk diperhatikan, jadi mungkin saya bisa salah satu orang yang berperan di sini. Gitu. Sebenarnya pengen sih awal-awal jujur agak gimana gitu kan masuk sini gitu kan. Nah, terus saya berpikir, saya isi koran, saya tanya nih sama beberapa teman saya yang Sudah lama. bukan mengalami juga. Jadi teman saya ini yang ngasih, yang dia suka banget baca buku dan suka banget ngambil sesuatu tuh selalu hal baiknya. Nah, dia tuh selalu bilang sama saya gitu, kenapa harus cari tempat yang bagus begitu. Kalau tempat yang bagus aja kadang nggak menghargai kita, justru kadang kita bisa loh berkembang bareng tempat yang akan berkembang. Tapi ya, jadi kalau misalnya saya tempat bagus kan yang berkembang hanya saya, sekolahannya udah berkembang. Nah, kalau sekolahannya kayak gini, menurut saya bisa berkembang bersama sekolah itu. Jadi sekolah itu bagus, saya juga makin mantap gitu kan, gitu. Jadi intinya ya tidak masalah ya tentang istilahnya ya, boleh dibilang kurang sekali kan pemasukan, apalagi ya Enggak iya secara finansial. enggak. Finansial sih menurut saya nggak rugi ya, walaupun itu untungnya dari tempat lain, bukan dari sekolahan ini. Itu jatuhnya sih nabung waktu, jadi saya nggak menganggap rugi. Baik, tadi untuk suka duka, sekarang saya pengen tahu nih dari Bu Rena. Menurut Bu Rena, di sekolah yang Ibu Rena sekarang mengajar nih di SMP 52, menurut Ibu Rena ini apakah sudah berkembang nih? Tadi kan Ibu tadi bilang kan, nah sekolahnya kita ngikutin sekolah yang berkembang nih, nanti dengan sendiri kita akan ikut berkembang juga, bahkan dengan sekolahnya. Nah, menurut Ibu SMP 52 itu sudah berkembang, apakah justru ini sebaliknya? Ya jauh dari kata berkembang ya, cuman ya wajar aja. Manusia yang baru 5 tahun atau jalan 3 tahun itu udah punya segalanya gitu. Jadi ya udah saya mewajari aja. Jauh 52 dari kata maju itu belum ya menurut saya. Justru menurut saya membutuhkan orang-orang yang aktivis gitu, orang-orang yang mau ngasih saran gitu, butuh banget. Kalau enggak ya kita nggak akan ada pergerakan. Itu juga salah satu alasan saya buat di sini sih. Gitu. Nah, tadi ada yang pergerakan ya. Nah, di 52 saya lihat ya guru-gurunya itu kan emang sudah sesuai dengan bidangnya ya. Mungkin ada beberapa aja yang tidak, yang belum. Nah, menurut saya itu sudah sudah bisa lah untuk mengembangkan sekolah SMP 52, ya kan? Nah, tadi dengan kata lain Ibu bilang SMP 52 masih jauh gitu ke 52 gitu kan. Nah, penilaian saya yang sekarang saya lihat ini guru-guru SMP 52 itu boleh dibilang oke ya kan, karena sesuai dengan bidangnya, apalagi dengan kepala sekolah kita ya kan. Nah, itu. Nah, tadi Ibu bilang nggak berkembang. Nah, nggak berkembangnya di sisi mana? Apakah dari etika ataupun murid-muridnya ataupun dari pegawainya? Nah, ini di mana nih menurut Ibu yang nggak berkembang 52? Nggak berkembang kali ya kamu, berkembang.
Menurut saya itu dari fasilitas dan kenyamanan sekolahnya ya. Tapi kayaknya kalau fasilitas tuh kita balik lagi ke, ya saya nggak tahu kan karena saya masih baru, Ya. saya nggak tahu isu-isu dari kementerian apa gimana. Mungkin itu akan ada masanya setiap sekolah akan mendapatkan jatahnya sendiri, ya kan. Nah, tapi mungkin kalau dari kasat mata secara yang kita lihat itu udah baik semuanya. Tapi yang saya lihat tuh kadang masih ada hal-hal kecil yang perlu dipertahankan gitu, yang nggak naik turun. Jadi harus stabil nih. Misalkan kita punya program apa gitu, pengumuman apa, program pengumuman itu tuh sebaiknya harus stabil. Jadi jangan turun naik gitu. Karena kalau kita turun naik kan yang kita hadapi banyak orang tua, ya kan. Nah itu dari situ tuh pribadi sekolah kita tuh menurut saya bakalan kelihatan. Oke, baik. Tadi Ibu bilang mengenai program. Ini di sini maksudnya program sekolah, apa program apa namanya dari siswa itu ya? Programnya program sekolah apa nih? Pakai di kurikulum nih, dia kan memiliki program juga. Ketika siswa pun sama punya program. Nah, yang mana maksud Ibu? Yang itu saya kan nggak tahu pasti ya Pak program-programnya. Cuman kan saya merasakan gitu dampak-dampaknya dari apa yang mereka rencanakan gitu, yang apa organisasi itu rencanakan. Saya juga nggak tahu gitu. Maksud saya untuk menjadi 52 yang lebih baik gitu. Nah, ketika kita mempunyai program perencanaan itu justru memang harus baik gitu. Nah, itu baru menurut saya itu disebut mulai berkembang gitu. Jadi itu sudut pandang saya pribadi. Kalau dari fasilitas segala macam itu bertahap ya, karena kan kalau dari balik lagi ke uang kan dari kementerian. Nah kita nih sumber dayanya, kita kan para guru nih, kita juga harus kelihatan dong pola pikir kita, nyusun agenda, rencana segala macam itu juga harus kelihatan. Kita tuh punya prinsip yang bertahan gitu. Kan banyak tuh programnya, antara nilai rapor, mengadakan pengayaan. Nah itu harus stabil tuh, setiap tahun harus lebih baik, mungkin nggak boleh turun malahan. Misalnya tahun ini kita mengadakan pengayaan, tahun depan kita nggak ada pengayaan, itu kan berarti kelihatan dong prinsipnya. Akan sisi ini dapat pengayaan, kita nggak dapat, itu salah satunya aja misalnya. Kayak gitu, kita harus punya prinsip. Misalnya udah itu ditetapkan, udah dijalankan, kalau bisa jangan sampai belok gitu. Dan kalau belok harus ada alasan yang kuat, terus rencana yang lain gitu. Kenapa nih nggak ada pengayaan lagi? Contoh. Oke, saya paham ya. Tadi mengenai untuk sumber daya manusianya ya, SDM-nya, biar sekolah itu berkembang. Nah, tapi tadi saya pikir, saya lihat SDM 52 sebetulnya sudah oke gitu. Tinggal kita dari pimpinannya kali ya. Namanya SDM, kita kan dalam sebuah namanya organisasi, ya kan? Kita lihat bagaimana yang di atasnya. Untuk masalah fasilitas, saya kira kita sudah paham. Kita namanya sekolah baru ya, nggak mungkin lah seperti kayak nggak mungkin sekali, ya kan? Jangan disamakan dengan yang apalagi kayak di swasta, jangan. Itu beda lagi kan. Ini saya rasa sudah cukup bagus kata saya ya, kayak saya pribadi nih 52 sudah cukup bagus ketimbang dengan yang selevelnya SMP yang selevelnya kayak 50 sampai 56. 52 paling bagus itu loh. Oke, tadi mengenai program udah, suka duka sudah. Nah sekarang untuk tujuan, saya mau menanyakan ke Ibu, ini mungkin lebih pribadi ya. Tujuan Ibu mengajar di 52 itu sebetulnya untuk cari apa ya, apakah apakah hanya sekedar hobi, apakah hanya ya menunggu kekosongan ya, bagaimana tuh? Coba tujuan Ibu. Kayak awal ya, saya tuh nggak ada pikirin yang berlebihan gitu.
Nggak tuntut macam-macam lah intinya. Siswa pun begitu. Itu pun dengan karir saya pokoknya. Jadi misalnya nih, kalau dibilang saya mau karir berharap ASN gitu misal, Lebih tepatnya itu. berharap. Cuman kalau di Bekasi, jujur saya bukan sombong ya, Tapi agak congkak sedikit gitu kan. iya. Maksudnya tuh dibilang mau ASN Congkak sedikit, nggak sombong tapi congkak dikit ya. dibilang mau Apa? ASN di Bekasi itu. Ya walaupun sama ya antara ASN Jakarta dan Bekasi. Ya tapi saya kurang minat aja sih kalau ASN Bekasi. Oh, lah kenapa Bu? Nah, Apa emang ada perbedaannya ASN Bekasi sama ASN Jakarta ya? Emang perbedaannya di mana? Oh gitu. Lah, ibu kan seorang warga orang Bekasi kan ibu. Emang Jakarta? ganti KTP nih, tiba-tiba harus Bekasi gitu loh. Oh gitu. Saya pengen mengabdikan KTP saya ini saya gini nih, KTP saya kan Jakarta. Saya pengen di rumah di Jakarta, apa yang nyerempet-nyerempet lah. Terus jangan tetapnya tuh Jakarta gitu sebenarnya ya, ini kalau tujuan ya. Nah, tapi jujur saya pengen jadi ASN tuh pengen karena juga sebagai cita-cita orang tua saya kan. Nah, tapi kalau tempatnya ya rezeki dari Allah gitu. Cuman doanya saya Pengennya di sana. Jakarta. Bekasi. Nah, kalau udah tujuan kayak gitu kan mau ngajar di Bekasi. Ya karena itu selain saya seneng orang ngobrol, saya juga ngisi waktu dan ngisi waktu sama ngembangin kemampuan diri saya. Kalau sama kuliah kan saya bekerja nih, nyelesain ini nih agenda segala macam itu. Nah, ketika saya pernah ngerasain 1 bulan nggak ngapain itu benar-benar enak banget kamunya. Saya juga biasa gitu, jadi harus apa nih? Harus walaupun capek tapi saya senang berpikir gitu. Tadi bicara dengan temu. Saya rasa ibu tadi kan tidak hanya di 52 tuh. Ibu punya ngajar di tempat lain. Itu sebuah udah ketemu juga gitu kan. Kalau hanya ibu tujuannya ibu, saya tuh nggak bisa diam loh Pak Mul, saya tuh harus penuh waktunya gitu kan, harus banyak ketemu dengan orang. Nah, bedanya Beda kalau di sekolah itu kan ada aturan ya, punya program gitu. Sesuatu yang emang harus gimana gitu. Tapi kalau cuma sekedar ketemu orang aja itu nggak ngembangin apa-apa lah gitu. Jadi ya udahlah gitu, coba gitu loh. Oke. Tadi balik lagi ke ASN tadi. Tadi ibu tadi bilang ASN Bekasi dan ASN Jakarta. Ibu itu kan lahirnya di Jakarta. Tapi saya dengar orang tua ibu dari Bekasi ya. Tapi memang orang Bekasi asli apa rantau ya? Itu angkatan Bekasi. Ini yang membuat viral di SMP 52 gitu kan. Nah, emang ibu apa ya ekspektasinya ya tinggi gitu ekspektasinya. Itu dia. Makanya viral Bu. Makanya saya sengaja nih Pos Madu itu mengundang dari kru Pos Madu nih. Kamu tolong dong undang Bestar dari Bu Rena. Ini sedang viral nih. Viralnya di mana sih? Ternyata ini salah satunya ya kan. ASN Bekasi menurut Bu Rena apa ya? Biasa-biasa aja. Biasa aja kamu. Sama di daerah Makassar yang namanya ASN kan negara kan, punya keistimewaan negara kan. Cuman memang saya pengen itu yang sesuai sama domisili saya. Oh, ke Jakarta. Iya, nanti bisa belum jadi ASN kan emang bukan rezeki. Rezekinya, iya. Nggak ngoyo sih. Rezeki itu kan tidak harus dari ASN ya. Rezeki mah dimanapun sama. Ada kok ASN yang apa namanya istilahnya belangsak lah kata teman saya gitu. Ada ASN belangsak sampai di spam sama DC gitu kan ada katanya. Itu kata orang sebelah. Gitu Bu. Jadi ya emang benar kata Ibu ya. Oke ya Ibu tadi untuk masalah tujuan. Sekarang kembali ke apa namanya siswa ya, peserta didik nih. Menurut Ibu peserta didik kita nih di 52
apakah sudah mulai ada perubahan khususnya dalam etika ya atau disiplinan? Karena jujur nih saya juga nih ya, dari luar ini sudah banyak lah, bahkan ya anak SMP 52 belajar juga kagak, anak ini pada di luar ya kan, bebas. Menurut Ibu sejauh ini Ibu selama mengajar di sini, Ibu mengajar di sini udah hampir setahun. Menurut Ibu sudah ada perubahan yang lebih baik enggak ya anak-anak kita? Iyalah, kalau itu rasa sih. Contoh? Contohnya kayak apa ya, mereka itu udah mulai kelihatan sih, karena kita juga udah mulai negesin pemantauan ke anak-anak ya. Jadi mereka tuh ya ini juga ada bukti nyata apa gimana ya, menurut penglihatan saya aja. Waktu dulu tuh awal-awal saya masuk tuh mereka tuh aur-auran aja gitu. Nah sekarang tuh acak-acakan gitu. Ini belum istirahat gitu, mereka di luar kelas gitu. Kelihatan. Itu semua kelas 7, 8, 9 nih. Kelihatan sih dari ujung ruang guru kayak kelihatan nih. Udah rapi. Lumayan lah. Berarti itu ya berkat dari SDM kita ya. Yang tadi saya bilang kan. Kan? Guru pikir juga pernah jaga. Nah, Raker di mana? Raker di Bogor. Wah, kebetulan saya ini. Ya, gimana sih Pak Moel? Soalnya saya diajak kencang sama ini tuh yang sebelah teman saya. Mamul kita kencang aja kan gitu. Bogor itu loh. Oh, Ya pokoknya kita ngomongin kan. oh ya waktu Bu Rena renang ya? Di kolam renang enggak? Lah, yang sama Bu Alma renang itu bukan? Yang di Bogor mana sih? Bogor yang lah ketahuan juga ya gimana? Lah bukannya itu renang juga ada kolam. Kita kalau menang, cuma kan itu kita saling didik tuh. Kayak ini kemarin nih, guru pikir nggak ada yang jaga loh terus, gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang tuh di sekolah kita udah rajin ya, jadi anak-anak tuh terkondisikan. Oke, mengenai tentang Ibu guru piket nih, kebetulan nih. Saya ngerasa guru piket ini, Kamu mancing-mancing gue nih. iya, guru piket ini ya, kata Ibu tadi bilang guru piket. Apakah setuju gak Ibu tuh guru piket itu ditanganin sama anak-anak OSIS? Saya merasa masih melihat banyak anak OSIS masih duduk-duduk di guru piket, di meja piket tuh seolah-olah saya rasa dia yang menangani gitu. Guru itu tidak ada apa namanya tanggung jawab seolah-olah. Padahal guru enggak begitu. Guru tuh sebetulnya ya siap guru piket itu. Menurut saya ya, soal anak murid yang kayak kumpul di situ semua, itu karena kita kurang fasilitas yang namanya tempat duduk. Jadi mereka kayak nggak tahu nih ini meja piket. Mungkin karena mereka dekat juga sama kita, jadi mereka tuh nggak ada jarak antara kita, nyaman gitu. Mereka tuh, tapi itu bagus sih kalau nggak ada jarak sama murid, jadinya kita bisa lebih dekat, lebih tahu dengan mereka. Tapi balik lagi ke piket, itu kayaknya mereka kurang fasilitas buat mereka nunggu gitu. Jadi mereka akhirnya malam minggu ini Meja piket. kita iya. Berarti menurut Ibu sah-sah saja. Tapi kalau diurusin nama OSIS sih enggak ya. Harusnya itu OSIS juga tahu mana tugas mereka, mana tugas guru. Harusnya dibilangin tugasnya. Saya nggak tahu ya, saya bilangin kalau kayak gitu. Bilang sebelah sana tuh ada kita lihat kamera. Review blender. Blender nih, gimana nih blender nih? Ya kan? Kita waktu itu pernah ya kita di Ya kalau gue lagi marah-marah di grup ya, Pak Moel. iya, makanya saya tuh kok guru honor gitu. Saya salut sama Ibu Bu. Ya, yang tadi saya bilang guru honor, tapi kok dia sampai berani ya kan, apalagi kemarin pernah membahas tentang review blender kan, sampai tahu-tahu blendernya jelek gitu kan. Nah, ya kan? Nah itu gimana tuh Ibu tuh? Iya, orang jualan. Oh gitu. Gini ya, tolong nih ya, blender. Saya nggak bodoh-bodoh banget. Nggak blender. Blender. Gue blender nggak pakai air, nggak pakai minyak. Lah kok bisa? Pakai air. Nah, terus? Nah itu tuh karetnya itu kayaknya nggak kencang, copot muter di blendernya. Akhirnya karena dia mesinnya berhenti karena karet, bawahnya itu mengikis hitam-hitamnya. Berarti itu fix itu blender jelek.
lu udah cobain masakan gue ya? Ah, Nggak bisa masak, nggak bisa blender loh. siap. Berarti nanti kapan-kapan saya mau ke Cibubur, ya. Oke, kru. Iya, ntar sama kru Pos Madu saya nanti ke sana sekalian membawa apa namanya? Divisar ya. Blender baru. Ganti ya. Udah sama siapa? Ya mah udah udah. Tapi enggak bayar lagi enggak? Aman. Udah aman. Tapi nanti insya Allah Bu ada rencana kapan-kapan nanti yang gue start di sini nanti kita akan kasih semacam kayak hadiah lah ya kan? Iya ntar, tenang aja ntar ya kan? Berupa souvenir lah ya kan? Oke. Dalam bentuk kaos Pos Madu ya, dulu ya. Kompet tetap. Kita bukan ini kita bukan blender ya. Ini bukan blender, ini kaos kompet keren loh. Kalau blender iya jelek ya kan? Oh, kopernya doang yang bagus. Chopper aku tuh. Chopper kayak blender tapi versi kasar ya kalau. Bagus. Oke. Terima kasih Bu Rena dong ya kan. Bu Rena. Mohon maaf ya saya karena emang baru tahu tadi ya. Sempat viral gitu dia konten viral. Ini gitu. Makanya saya nggak mau dari orang lain. Saya pengen kejelasan dari Bu Rena. Ya kan? Gak apa-apa kita per-peran aja sini ya kan. Kita buka-bukaan aja sana ya. Buka-bukaan apa artinya? Buka-bukaan ini apa namanya? Pendapat ya. Saya berpendapat gitu. Terus misalkan ada beberapa orang yang nggak suka, misal kayak terlalu ngatur, terlalu so tahu. Kalau misalkan tiba-tiba pahitnya gue dikeluarin diimputasi dari sini karena tingkat gue yang terlalu banyak ngomong pendapat, gue nggak takut kamu. Gitu. Kayak santai aja sih. Jadi rezeki gue nggak dari sini doang. Iya. Tadi saya udah kelihatan Bu Rena. Kenapa Bu? Seorang ya saya pribadi nih. Saya seorang Sisi. Saya ini teman yang punya prinsip gitu. Karena saya tadi mendengar alasan Ibu ASN Bekasi sama ASN Jakarta ya saya udah kelihatan gitu kan dari Ibu Bilbisara ya kan seorang secara gitu loh ya guru honor apa namanya sudah bisa viral di grup ya enggak hanya Bu Rena seorang Pak Yoga aja kepegawaian lah diem baik kata orang Bekasi diem baik gitu kan malah dia BTS ya kan pegawaian. Tapi katanya alhamdulillah dia udah bisa lagi aman nggak BTS. Oke. Satu kali lagi Bu. Sekarang tentang OSIS nih. Saya akan bahas tentang OSIS. Belum lama baru kemarin nih kita sudah pemilihan umum, pemilihan OSIS. Nah, cuman ada beberapa info ya kan, mungkin ya ada beberapa info mengenai pemilihan OSIS ini katanya apa ya bisa dikatakan tidak terjadwal. Saya kira ya saya memandangnya ke sana. Dari guru pun kita tidak tahu jadwal itu hari apa ya kan. Nah ini saya lagi nanya ke Bu Rena nih ya kan. Menurut Ibu Rena apakah sudah sesuai jadwal? Apakah emang situasional ya? Ibu menilainya, memandangnya dari pemilihan OSIS ini. Ya udah jelas banget itu, gak jelas ya. Gak jelas. Ya jelas secara itu kan kita akan melibatkan banyak orang. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau pemilihan presiden nggak jelas agendanya gimana, ya kan? Mereka kan ini kan waktu mereka saat mereka untuk belajar gitu kan. Sangat disayangkan ya kayak kelas kemarin itu kelas 7, 8, 9 itu terpisah ya kampanye dan demonya apa gimana itu padahal itu bisa loh direncanakan dengan baik kalau memang itu situasional berdasarkan cuaca. Nah justru itu kita harus mempunyai rencana lain. Kalau misalkan rencana pertama nggak bisa, kamu kan juga gitu pasti dalam kehidupan kan, rencana satu nggak jalan kita pakai rencana kedua. Nah itu juga kelihatan tuh di situ sumber daya itu sebagai gimana. Itu sebuah konsep. Kita harus memiliki konsep. Apapun kita punya konsep satu nggak bisa, konsep dua. Wajar kok kita mengagendakan sesuatu itu hal wajar gitu loh. Kita nggak tahu nih di antara berapa banyak orang
waktu siapa yang paling sempit, waktu siapa yang paling berharga gitu. Bahkan uang siapa, time is money kan. Waktu siapa yang sangat bermanfaat untuk digunakan hal lain. Maksud saya, kalau emang itu membutuhkan peran kita sebagai guru, ya disusun lah supaya kita juga punya rencana lain kan enak. Oh, jam segini berarti kita ke sekolah dulu nih, karena mau udah OSIS kita ikut milih dong. Masa kita nggak mau milih? Tapi kan kalau semuanya berantakan, tiba-tiba kita ada agenda lain yang lebih urgent, kita nggak pernah tahu kan gimana. Jadi itu makanya pentingnya mengagendakan sesuatu, meningkatkan sumber daya kita untuk lebih baik lagi Pak Moel, untuk kemajuan 52 juga gitu. Oke, baik Bu Rena, terima kasih ya. Kita sudah tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Iya. Kita tadi mulai dari jam nggak berasa ya. Namanya kita ngobrol itu nggak berasa Bu. Tahu-tahu mau 1 jam aja ya kan. Oke, Bu Rena, terima kasih Bu Rena sudah mau menyempatkan ke Posmadu ya, podcast 52. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Rena, dicita-citakan Bu Rena tercapai ya. Tetap intinya kita namanya warga SMP 52 ingin memajukan sekolah 52. Tentunya dengan hal yang baik-baik ya, dan kebersamaan kita juga ya kan, sinergisitas kita juga ya sebagai pegawai karyawan SMP 52. Oke, Bu Rena, terima kasih sekali lagi sudah mau datang ke Posmadu. Semoga Bu Rena sehat selalu dan berbahagia selalu. Oke, Bu Rena. Semoga sekolah kita makin maju dan berkembang bareng-bareng. Oke, terima kasih. Sama-sama ya, amin ya. Bu Rena ya, terima kasih. Silakan Bu Rena. Upload ke YouTube nih. Jangan lupa apa dulu? Apa tuh? Gimana sih makanya YouTuber? Jangan lupa like, Oke. jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke semua masyarakat 52 supaya podcast kita lebih berkembang lagi, punya ruangan sendiri yang bagus deh. Baik pemirsa, itu kata kunci dari Bu Rena. Jangan lupa like and subscribe. Tentunya jangan lupa nih di sini ya websitenya ya, Posmadu kita SMP 52 Kota Bekasi. Semoga Posmadu kita semakin berkembang dan tetap jaya. Oke. Terima kasih pemirsa. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.